Tertian, selamat malam. Selamat malam, Dr. Fani. Iya, ini agak sedikit muter-muter tadi, tapi sekarang udah lancar. Gimana Oke, kabarnya, oke. dokter? Baik, Fani gimana kabarnya? Astagfirullah, baik juga, dok. Dokter, makasih banyak ya, dok, ya, untuk udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya praktek di 3 tempat, dok, ya. Jadi, Ya, sama-sama. ada di rumah sakit Bali Jimbaran, kemudian rumah sakit Garbamed, dan juga klinik utama Betul. Dharma Sidi. Terima kasih banget udah bisa Iya, join betul. sama kita di sini dan sharing pengetahuannya Sama-sama, supaya Dr. Fani. teman-teman di sini punya bekal nih kalau terjadi kecelakaan di rumah atau cedera otot sama tulang, apa yang bisa mereka lakukan. Oke, Betul, betul. dokter, langsung aja nih ke topiknya. Kalau dari pengalaman dokter yang sering dokter temui, baik itu di UGD ataupun di poliklinik sehari-hari, kasus apa Hah, saja sih yang paling sering ditemukan? Baik itu dari anak-anak, ataupun orang oke. remaja, dewasa, ataupun Mm-mm. orang tua. Supaya kita lebih alert nih tentang kasus cedera tulang sama otot. Benar. Pertama-tama makasih ya, Dr. Fani ya. Saya udah di-invite hadir di acaranya yang sangat bermanfaat ini. Semoga sih acara hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyempatkan untuk nonton kita berdua ya. Oke, balik ke pertanyaan Dok Fani. Cedera-cedera apa yang sering terjadi pada anak-anak, pada dewasa, atau pada orang tua, khususnya pada kasus muskuloskeletal kompetensi saya. Jadi pertama-tama kita untuk ngomongin cedera itu kita harus bagi dua dulu kalau di dunia ortopedi. Kita harus bagi menjadi bagian yang cedera apakah dia suatu hard tissue atau soft tissue. Dimana contohnya pada hard tissue itu berupa tulang dan tulang rawan. Kemudian pada soft tissue bisa berupa cedera pada ligamen, tendon, muscle, dan saraf atau nerve begitu. Kemudian yang penting juga kita ketahui kasus cedera yang terjadi pada anak-anak, dewasa, dan orang tua pun berbeda-beda. Walaupun mengenai tulang yang sama, mengenai otot yang sama, itu kasusnya berbeda-beda. Karena kita perlu ingat bahwa anak-anak itu bukanlah suatu miniatur dari orang dewasa atau orang tua. Mereka memiliki suatu metabolisme yang berbeda, anatomi yang berbeda. Tentu saja dengan anatomi dan metabolisme yang berbeda tersebut menyebabkan diagnosa dan penanganannya pun akan berbeda-beda pula. Oke, beberapa contoh mungkin yang bisa saya sebutkan pada anak-anak apabila mengalami suatu fraktur, penanganannya akan berbeda dengan dewasa karena kita tahu anak-anak itu masih memiliki suatu growth plate atau garis pertumbuhan tulang yang apabila penanganannya salah pasti akan menimbulkan komplikasi seperti pertumbuhan yang berhenti, pertumbuhan tulang yang bengkok dan lain sebagainya. Kemudian pada dewasa cedera yang terjadi pada tulang dan kartilit jelas bisa terjadi fraktur atau dislokasi sendi. Kemudian pada soft tissue-nya bisa terjadi robekan pada ligamen atau suatu struktur yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Kemudian bisa terjadi robekan pada meniskus atau bantalan sendi di sekitar lutut. Kemudian bisa terjadi robekan pada tendon atau yang mungkin dikenal oleh orang awam dengan urat, robekan pada otot itu sendiri, dan juga bisa terjadi suatu penjepitan pada ya, Dokter Fania. Oke, kalau pada orang tua hampir sama dengan pada orang dewasa sebenarnya, cuman beberapa kasus yang Bagaimana kita perlu. tahu bahwa kasus itu harus segera dibawa ke rumah sakit? Baik, pertama kita juga jangan lupa untuk apapun kasusnya kita harus selalu mencari tahu sumber dari keluhan pasien itu. Misalnya keluhan pasien nyeri atau keluhan pasien bengkak, kita harus cari tahu etiologinya dari suatu kasus seperti itu. Karena dokter kan harus mengobati etiologinya, bukan cuma mengobati gejalanya. Karena apabila kita hanya mengobati gejalanya saja, pasti keluhan itu akan berulang gitu ya. Jadi waktu saya sekolah dulu, ada rasa sakit, itu aja ya, dok, ya. betul, tidak mengobati Tanpa tahu sumber apa penyebab masalahnya. rasa sakitnya itu. Betul, jadi kalau kita ketemu pasien atau siapapun ketemu pasien, kita harus di mindset kita tuh kita punya suatu pola untuk mencari tahu sumbernya. Kalau saya dulu sih untuk waktu belajar semasa residen, saya pasti akan mencari suatu jembatan keledai supaya gampang mengingatnya dan kerjaan kita terstruktur, tidak ada yang terlewatkan. Jadi dulu tuh saya selalu
mencoba untuk mencari suatu jembatan keledai yang mudah diingat. Jadi kalau dulu kan Dokter Fani sempat menjadi dokter muda ya, saya juga menjadi dokter muda. Iya, Dok. Saya punya singkatan Dokter DM Presiden sama cantik suku gitu ya. Oh Iya, ya? saya punya singkatan Apa itu, Dok? DM cantik. Jadi DM itu kan dokter muda, tapi pada kasus ini saya menyingkatnya sebagai D-nya adalah degeneratif, M-nya adalah metabolik, C-nya adalah kongenital, A-nya adalah autoimun, N-nya neoplasma atau tumor, T-nya trauma, I dan K-nya adalah idiopatik. Jadi dalam pikiran kita pada saat ketemu pasien kita harus memikirkan DM cantik ini supaya tidak ada yang terlewatkan gitu ya. Maaf, Jadi Dok, kalau I sama K-nya apa tadi? I sama K-nya jadi satu idiopatik. Jadi biar gampang ingat idiopatik gitu ya. Jadi contoh-contohnya misalnya degeneratif kita harus pikirkan apakah nyerinya ini berhubungan dengan osteoporosis atau osteoartritis, itu degeneratif, kondisi degeneratif ya. Jadi kepadatan Kemudian tulang kalau yang berkurang metabolik, jadi gampang patah ya. betul. Kalau kondisi metabolik seperti gangguan hormonal atau diabetes mellitus, kemudian gangguan kongenital pada ortopedi khususnya adalah CTFV atau DDH atau dislokasi pada hipnya pada anak-anak, kemudian kasus autoimun seperti adanya keluhan nyeri pada hip karena pasien itu mengalami suatu kondisi SLE sehingga dia harus meminum kortikosteroid dalam dosis tinggi yang bisa menyebabkan kerusakan pada sendi itu sendiri. Kemudian kita juga jangan lupa mencari apakah ada neoplasma atau tumor yang bisa menyebabkan keluhan-keluhan pada pasien. Dan juga trauma, jelas saja pada cedera muskuloskeletal banyak sekali disebabkan oleh trauma. Dan jangan lupa post trauma pun Halo? Halo? Ya, halo, ya. Dok. Sempat terputus tadi, Dokter. Kalau post trauma pun itu juga bisa tetap ada mengalami kelainan ya, Dok ya? Benar sekali. Kalau post trauma pun masih bisa menyebabkan terjadinya gangguan karena contoh kecil aja misalnya traumanya terjadi di dekat persendian gitu ya, persendian yang terganggu, misalnya terjadi patahan di daerah persendian di mana sembuh dari patahnya itu dengan posisi yang tidak baik, misalnya permukaan sendinya tidak rata seperti itu, jelas itu akan menyebabkan yang kita sebut dengan istilah post traumatic arthritis, di mana terjadi penurunan kualitas sendi yang disebabkan karena terjadinya cedera pada beberapa saat sebelumnya, begitu, Dok. Oh gitu. Jadi tidak semua cedera otot sama tulang ini disebabkan karena kecelakaan, Dok ya, bisa karena penyakit bawaan atau penyakit yang lainnya juga. Okay. Benar sekali. Sebelum apa yang kalau sebelum kita dibawa ke rumah sakit, minta sharingnya dari dokter, apa yang bisa kita lakukan sebelum kita bawa ke rumah sakit? Soalnya kan sekarang orang juga pada parno nih ke rumah sakit. Benar. Dikit-dikit, aduh jangan deh, ntar dulu nanti malah nyari penyakit, dapat penyakit di situ kayak gitu. Ada nggak yang bisa kita lakukan sebelum kita memeriksakan diri? Bagus banget ya pertanyaan dari Dok Fani karena berhubungan sekali dengan di tengah masa pandemi seperti saat ini pasti banyak pasien yang memilih untuk menunda datang ke rumah sakit bila tidak benar-benar emergensi atau urgent gitu ya. Jadi penting sekali penanganan pertama pada cedera muskuloskeletal ini sehingga tujuannya kita adalah bila penanganan awalnya tepat, penanganan berikutnya akan lebih mudah untuk dilanjutkan gitu ya. Soalnya bila penanganan awal sudah salah, kemungkinan kedepannya cederanya akan makin berat dan outcome-nya juga pasti tidak akan sebaik bila penanganan awalnya tepat gitu ya. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan di rumah atau sebelum dibawa ke rumah sakit, ada beberapa hal yang lagi-lagi kita buat dalam satu jembatan keledai supaya mudah diingat. Jadi saya buatnya sebagai price ditambah M gitu di belakangnya. Jadi ada 6 huruf P, R, I, C, E, dan M gitu ya, dimana P-nya kita mulai dengan protection terlebih dahulu. Jadi apabila baru mengalami cedera misalnya habis berolahraga
mengalami cedera, yang pertama dilakukan adalah protection. Apa itu protection? Yaitu kita lindungi ekstremitas yang mengalami cedera dari mendapatkan beban. Jadi hindari weight bearing pada area tersebut. Kemudian bisa menggunakan sling. Berat-berat ya dok ya. Betul sekali, tidak boleh beraktivitas yang terlalu berat. Bisa menggunakan sling, bisa menggunakan tongkat, atau bahkan apabila dicurigai ada suatu fraktur, bisa dilakukan imobilisasi dengan simpel, bisa menggunakan majalah, bisa menggunakan bantal, dan kita harus manfaatkan hal-hal yang kita dapat temukan di lokasi kejadian gitu ya. Kemudian hal yang kedua tentu saja kita harus rest, yaitu kita harus istirahatkan dari ekstremitas yang mengalami cedera, di mana rest ini juga perlu kita cermati bahwa yang dimaksud rest adalah relative rest, di mana yaitu istirahat ini tujuannya adalah untuk mengurangi inflamasi, bukan rest yang berlebihan sehingga malah akan mengganggu rehabilitasi. Misalnya karena baru mengalami suatu patah, sama sekali tidak berani menggerakkan, betul, tidak berani jalan, tidak berani menggerakkan persendian yang lokasinya jauh dari tempat patah tersebut, malah akan mengganggu rehabilitasi di mana menurunnya fungsi dari ekstremitas tersebut. Kemudian yang berikutnya, ini yang beberapa mungkin orang masih kontroversial gitu ya, masih bertanya-tanya apakah kompresnya itu apakah dingin atau hangat gitu ya. Di masyarakat masih sering baru cedera langsung dilakukan kompres hangat gitu ya. Jadi sebenarnya yang tepat itu adalah dilakukan kompres dingin atau kita sebut dengan cold therapy gitu ya. Jadi kompres yang pertama kali dilakukan saat cedera adalah dengan menggunakan es batu yang kita masukkan ke dalam suatu plastik bag, kemudian langsung dikompres di lokasi yang mengalami cedera. Misalnya cedera di lutut gitu ya, bengkak lututnya, kita ambil aja es batu yang di dalam ice pack, kemudian kita taruh suatu handuk tipis untuk melapisi kulit, baru ditaruh di atas handuk tersebut. Jadi ini dilakukan bisa 10-15 menit saja, dan bisa diulangi dalam periode 2 jam sekali gitu ya. Tujuan untuk melakukan kompres es ini ya sama dengan rest tadi, mengurangi inflamasi dan mengurangi perdarahan bila terjadi perdarahan di struktur yang cedera tadi. Oke. Kemudian jadi yang berikutnya adalah ya. Betul sekali, biar mengurangi inflamasinya ya Dok Fani. Kemudian berikutnya kita bisa lakukan compression dengan menggunakan elastic bandage, di mana cara menggunakan elastic bandage simpel sekali. Kita mulai dari beberapa sentimeter di bawah atau menjauhi dari tempat yang cedera, kemudian dilakukan, kalau di istilah kita, figure of 8 atau gerak pembebatan menyilang di struktur yang cedera, kemudian berhenti beberapa sentimeter di atas lokasi yang cedera gitu ya. Kemudian yang berikutnya elevation, di mana organ tubuh yang cedera harus kita lebih tinggikan, posisi lebih tinggikan daripada level jantung, di mana tujuannya untuk sama mengurangi inflamasi, di mana apabila kita tinggikan aliran darah balik ke jantung akan lebih lancar gitu ya. Nah yang terakhir M tadi, yang terakhir adalah betul, dan yang terakhir adalah M, yaitu medication. Jadi medication yang bisa diambil pertama adalah simple painkiller seperti golongan NSAID yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Mungkin itu beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai penanganan pertama yang tepat. Oke dok, terima kasih. Dok, ini ada yang nanya dokter dari Ayu kita 2511. Dokter, saya seperti lemes gitu, kadang pernah sampai jatuh. Seminggu lalu siku saya yang nyeri. Saya hanya fisioterapi aja. Terima kasih sharingnya dok. Itu kira-kira kenapa ya dok ya? Rama. Keluhannya di lutut atau di siku itu dia? Kalau yang di lutut kadang-kadang. Nah kalau seminggu lalu itu yang di sikunya yang nyeri. Oke, jadi ini kita harus kurang tahu, saya nggak bilang. Oke, baru saya mau bilang kita harus tahu dari usia juga ya, mungkin ya, karena seperti tadi contoh di awal pasti demografi seperti usia, pekerjaan, sejak kapan keluhan itu muncul pasti akan membuat diagnosa yang berbeda-beda ya. Tapi secara umum mungkin kita harus bedakan seperti tadi, apakah kita harus cari tahu dulu apakah keluhannya itu berasal dari hard tissue seperti tulang atau persendian atau soft tissue-nya gitu ya. Mungkin kalau di siku itu masih cukup luas ya, kemungkinan diagnosanya bisa terjadi nyeri disebabkan karena dari persendiannya sendiri, mungkin mengalami suatu instability, ataukah mungkin karena di persendian ini banyak sekali
soft tissue seperti ligamen, urat dan otot, bahkan nerve di sana bisa juga menyebabkan timbulnya keluhan seperti nyeri tadi, gitu ya. Mungkin harus digali lagi seperti tadi. Jangan lupa DM cantiknya tadi itu ya. Iya, mungkin nanti kalau untuk konsultasi lebih lanjut bisa menghubungi dokter spesialis ortopedi dan traumatologi ya. Dokter melayani telemedicine atau konsultasi online juga nggak, Dok? Iya, saya kebetulan juga melayani telemedicine. Jadi nanti mungkin di masa pandemi ini beberapa pasien yang takut ke rumah sakit daripada datang ke alternatif, lebih mending kita konsultasi dulu secara online kepada dokternya, sehingga nanti dokternya bisa menyarankan penanganan pertama yang tepat, dan apabila ada tanda-tanda yang sudah mengarah ke penanganan yang harus ke rumah sakit, supaya bisa disarankan untuk datang kemana gitu. Oke ya, supaya nggak nanti malah salah penanganan ya, Dok ya. Benar sekali, Dan nanti benar, kan Dok. bisa dibantu dicari tahu, dituntun DM cantik itu yang mana? Apakah karena Betul D-nya, apakah sekali. karena M-nya, apakah karena cantiknya, apakah karena gantengnya? Salah. Oh iya. Oke, ini iya, halo, selamat malam Dokter Maya, Dok penanganan awal menentukan prognosis. Terima kasih telah bergabung. Kemudian, nah tadi ngomongin sempat singgung dokter tentang pengobatan alternatif. Kalau menurut dokter nih bagaimana sih sebenarnya? Karena kan beberapa orang saking parnonya malah mengambil jalur alternatif, ya sesuai dengan mungkin saran dari keluarganya atau turun-temurun. Itu seperti apa, dokter, menurut dokter? Ada risikonya Oke. Sebenarnya kalau kita dari dokter tidak menyarankan untuk datang ke alternatif gitu ya, karena seperti tadi kita ketahui bahwa penting sekali untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan diagnosa atau kondisi yang dialami. Karena apabila diagnosanya saja belum ketahuan, penanganannya pasti kita tidak bisa pilih yang tepat gitu ya. Dan akhirnya bila penanganan awal dan sampai tidak mendapatkan penanganan yang tepat, pasti akan terjadi komplikasi. Contoh kasusnya ini aja deh, patah tulang deh yang sering, yang sangat awam di Bali atau di Indonesia, masih awam sekali kalau terjadi patah tulang, tidak dibawa ke dokter atau rumah sakit terlebih dahulu, tapi langsung dibawa ke tukang pijat atau dukun tulang, kita sebut begitu ya. Awalnya mungkin kalau dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, penanganannya cukup dengan konservatif saja atau penggunaan gips atau cast saja gitu ya, tanpa operasi. Karena banyak orang kan takut, mungkin alasan takut ke rumah sakit karena takut dioperasi gitu ya. Padahal nggak selalu seperti itu. Benar sekali, itu yang harus kita share ke masyarakat, bahwa nggak semua kok penanganan khususnya di bidang saya muskuloskeletal ortopedi, nggak semua kok patah tulang itu harus dioperasi gitu ya. Ada step-step penanganan yang bisa kita pilih sesuai dengan kondisi pasien. Jadi seperti kasus tadi, misalnya dia bawa ke alternatif gitu ya, kemudian dipasangkan pernah saya dapat kasusnya dipasangkan seperti beberapa bambu di tangan yang patah, kemudian dibebat dengan terlalu keras gitu ya. Itu nanti akan menyebabkan terjadinya suatu compartment syndrome, di mana aliran darah ke tangan yang tadi dibebat dengan kuat itu akan terganggu, sehingga nanti pasien akan datang ke rumah sakit di saat kondisi tangannya sudah sangat buruk gitu. Sangat buruk, tidak bisa diselamatkan lagi, dan akhirnya harus memerlukan tindakan amputasi atau pemotongan dari organ-organ yang sudah tidak bisa diselamatkan. Padahal bila di awal dibawa ke rumah sakit, mungkin kasus itu sangat simpel, cukup digunakan cast atau gips saja gitu ya. Makanya seperti tadi disebutkan, mungkin bila takut ke rumah sakit di era pandemi ini, lebih baik konsultasikan dulu secara online, karena kan sekarang banyak sekali ada pilihan untuk konsultasi secara online, nggak harus langsung datang ke dokter atau ke rumah sakit. Itu mungkin depannya. Iya, oke, terima kasih, Dok. Jadi bisa konsultasi secara langsung, lewat telepon, ataupun lewat Zoom. Banyak mungkin dokter ya, sekarang rumah sakit pakai Zoom juga, atau lewat berbagai macam platform atau aplikasi yang memang dikhususkan untuk konsultasi telemedicine. Nah, dokter, kembali lagi nih, pertanyaannya banyak banget, soalnya nonton banyak juga nih. Dari Yanti Wardani, berapa lama, Dok, waktu untuk kompresnya? Mungkin tadi udah dijawab ya, Dok ya?
Oke. Untuk kompresnya itu Oke, mungkin ada kompresnya tadi seperti tadi diulang aja. Untuk kompresnya itu 10 sampai 15 menit, bisa diulangi setiap 2 jam sekali, dan itu bisa diulangi sampai 2 kali 48 jam sejak terjadinya 2 kali 24 jam sejak terjadinya cedera gitu ya. Jadi misalnya sekarang cedera bisa kita lanjutkan kompres dingin tadi sampai 2 hari kemudian gitu ya. Oke. Jadi kalau nggak cukup 1 kali sih dok ya, bisa diperpanjang atau Enggak. diulang lagi ya Ya, dok ya? tergantung kondisi. Kalau masih bengkak dan nyeri bisa diulang lagi beberapa kali. Ditambah mungkin medikasi ya dokter ya. Betul dok. Ini ada dari Pradipta TP, dokter TP, selamat Dokter malam. TP, selamat malam. Ini teman seangkatan saya. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Iya dok, banyak banget soalnya yang nanya. Izin dok kalau misalnya nanti untuk menjawab kehausan ilmu para penonton mungkin bisa diperpanjang dok ya, lagi 15 menit kurang lebih ya. Boleh. Oke. Boleh. Ini mungkin, nah dari Dokter Ugi, Primeriana Nubiaswari, dok olahraga apa yang dianjurkan untuk penderita OA genu grade 4 dengan komorbid obesitas? Oke. Jadi osteoporosis. Terima kasih. Osteoartritis ya. Terima kasih Ugi pertanyaannya. Benar sekali memang osteoartritis itu ada beberapa grade-nya ya, dari 1 sampai 4, di mana grade 4 itu memang grade yang paling tinggi dan paling parah lah kita bilang ya, di mana memang penanganan yang paling ideal, untuk saya sebut ideal ya, sekali lagi ideal untuk knee grade 4 ini memang total knee replacement atau penggantian sendi lutut gitu ya. Jadi karena kondisi tulang yang begitu parahnya yang mengakibatkan nyeri yang sangat hebat pada pasien, untuk menangani masalah itu harus dilakukan tindakan operasi seperti penggantian sendi. Memang penyulitnya pada kasus yang ditanyakan oleh Dokter Ugi yaitu pasien dengan komorbid obesitas, di mana komorbid obesitas ini akan kemungkinan bisa dapat menimbulkan komplikasi setelah operasi gitu ya, setelah operasi, karena dengan beban kepada lutut yang besar, dengan berat badan yang besar, tentu akan mempersulit pertama rehabilitasi pada pasien gitu ya, rehabilitasi, karena ortopedi ini sangat erat dengan keberhasilan operasi ortopedi ini sangat erat dengan rehabilitasi yang baik. Operasi yang baik tanpa rehabilitasi yang baik, tentu outcome-nya tidak akan sempurna gitu ya. Makanya mungkin yang bisa dilakukan adalah sebelum dilakukan tindakan operasi, kita tangani dulu semua komorbidnya. Misalnya dengan melakukan diet yang tepat, misalnya dengan melakukan pemilihan exercise yang tepat, sehingga nanti kalau memang tidak bisa mencapai BMI yang ideal, kita bisa turunkan BMI-nya sehingga komplikasi yang kita takutkan bisa kita cegah. Mungkin itu untuk menjawab Dokter Ugi ya. Terima kasih Dokter Ugi. Oke. Saya nyambung pertanyaannya dokter, sedikit memperdalam. Kalau untuk yang grade 1, 2, atau 3 belum parah banget gitu ya, sampai belum butuh operasi pergantian lutut, itu olahraga apa sih sebenarnya yang disarankan untuk menjaga kesehatan sendi? Oke, bagus sekali pertanyaan Devani. Kebetulan juga beberapa pasien saya banyak juga menanyakan hal yang serupa. Mereka tuh takut kalau sudah mengalami osteoartritis tidak berani olahraga. Sebenarnya itu mindset yang salah gitu ya. Sebenarnya exercise malah suatu bagian dari treatment yang kalau saya bilang paling penting, mungkin paling penting untuk mengatasi osteoartritis. Karena kenapa? Karena selain pada osteoartritis itu kita tahu sendiri mereka sudah mengalami suatu gangguan di cartilage atau tulang rawan yang melapisi persendian, di mana cartilage ini sudah mulai menipis, sehingga kita harus memilih olahraga yang tidak menambahkan beban pada lutut itu sendiri. Karena lututnya sudah mengalami masalah, kita jangan pilih olahraga yang menambah beban pada lutut. Olahraga-olahraga yang menambah beban pada lutut seperti lari, jogging, basket, badminton, suatu olahraga-olahraga yang memberikan impact yang besar pada lutut. Karena itu akan menyebabkan nyeri yang terjadi lagi pada pasien. Kemudian apabila pasien mengeluhkan nyeri terus, pasti pasien tidak berani menggerakkan lututnya. Dan ujungnya akan terjadi kekakuan pada lutut tersebut sehingga fungsi akan terganggu. Jadi olahraga yang kita pilih adalah olahraga yang tidak memberikan high impact pada lutut. Contohnya simple sepeda gitu ya. Sekarang kan lagi banyak ya teman-teman kita yang sepedaan lagi gitu ya. Bagus itu untuk masalah di lutut. Kedua,
bisa berenang. Itu berenang sangat bagus karena selain untuk melatih lutut, seluruh tubuh kita juga akan bergerak sehingga persendian yang lain pun akan bagus kondisinya gitu ya. Jadi pilihan yang paling baik adalah sepeda dan berenang gitu depan. Oke, thank you Dokter Tian. Iya. Selanjutnya dari Mat. Dokter, kalau sering kram di kaki itu kenapa ya? Kalau pas kram kayak mau patah sampai teriak-teriak. Oke, jadi dramatis. kondisi kram itu mungkin yang dimaksudkan oleh Mas tadi yang menanyakan mungkin kita sebut dengan muscle spasm mungkin gitu ya pada kondisi ortopedi. Jadi muscle spasm itu bisa disebabkan beberapa hal. Pertama bisa terjadi karena overtrain gitu ya, misalnya sedang berolahraga tapi melebihi dari kapasitas yang biasanya kita kerjakan, itu bisa terjadi muscle spasm gitu. Kemudian pemanasannya juga kurang optimal gitu ya. Misalnya mau olahraga tapi pemanasannya tidak dilewati dengan baik, itu bisa menyebabkan suatu muscle spasm gitu ya. Dan jangan lupa setelah olahraga pun ada yang namanya kita pendinginan gitu ya, cooling down. Itu juga suatu hal yang penting sekali, karena setelah otot itu kita gunakan dengan intensitas yang tinggi saat berolahraga, apabila langsung begitu saja dihentikan, tentu akan mengalami suatu masalah. Jadi harus dilakukan pendinginan secara bertahap supaya dia bisa kembali ke fungsi normalnya lagi. Gitu mungkin Dokter Nia. Oke, terima kasih. Dokter, lanjut lagi dari Agung Mahendra 58. Dok, saya pernah cedera hamstring tahun lalu, tapi sampai sekarang masih sering sakit dan kadang kram. Bagaimana penanganannya ya dok ya? Oke, terima kasih Mahendra pertanyaannya. Memang cedera hamstring itu kan suatu otot yang sangat penting di daerah paha gitu ya. Mungkin kalau memang terjadinya sudah lama dan sudah kronis seperti yang dialami Mahendra sekarang, kita harus cari tahu apakah cederanya itu di tendonnya sendiri, apakah di ototnya sendiri gitu ya. Dan memang untuk cedera soft tissue seperti ini, kita perlu suatu pemeriksaan penunjang yang lebih canggih daripada ronsen biasa gitu ya. Jadi kita harus melakukan suatu pemeriksaan seperti yang paling simpel, kita bisa lakukan USG dulu untuk mengetahui apakah ada robekan di lutut atau di tendonnya. Kemudian yang berikutnya yang lebih canggih bisa kita lakukan dengan MRI, di mana dengan MRI ini akan sangat jelas terlihat di mana permasalahannya. Jadi supaya seperti tadi diagnosanya dulu kita tegakkan, baru kita bisa cari penanganan yang tepat. Apakah nanti bila terjadi suatu robekan di ototnya, apakah masih bisa kita tangani secara konservatif dengan injeksi steroid seperti itu, atau apakah sudah harus dilakukan suatu penanganan seperti tindakan operasi. Oke, ya. Jadi nanti penanganan tergantung sama penyakitnya. Harus dicari tahu dulu penyakitnya apa. Jangan ragu untuk konsultasi lebih lanjut dan diperiksakan ya untuk Mahendra. Benar. Dian Azara 23, izin bertanya Dokter Tian, kalau terjadi peradangan pada sendi-sendi tangan akibat gout arthritis, apakah harus dengan medication atau cukup dengan kompres aja? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau suatu artritis yang disebabkan oleh gout gitu ya, itu pasti masalah asam urat, bulunder yang istilahnya asam urat itu kan bagian dari gangguan metabolis ya yang tadi ya di etiologi yang tadi ya. Jadi tentu saja harus ditangani dulu gout artritisnya, karena etiologinya memang peningkatan dari kadar asam urat di tubuh gitu ya. Jadi itu yang pertama harus ditangani. Kemudian dari bidang ortopedinya, apabila sudah terjadi deformitas pada ekstremitas seperti pada tangan, di sanalah tempatnya ortopedi untuk masuk gitu kira-kira ya. Jadi kita di ortopedi pun kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan bidang lain. Tidak bisa kita berdiri sendiri karena seperti kita ketahui gout itu biasanya pasti pasien lebih dulu datang ke internal medicine atau penyakit dalam dulu gitu ya. Nanti setelah terjadi deformitas atau terjadi benjolan atau tropus kita sebut ya dengan di bersendian, terutama yang seringnya adalah di ibu jari kaki yang sudah mengganggu gerakan, sudah mengganggu fungsi atau nyeri, biasanya akan dikonsulkan ke ortopedi. Nah di sana tempatnya ortopedi untuk masuk untuk menangani masalah itu.
Oke, ya. Jadi Ya. ini mungkin saya menemukan gambar bisa diperlihatkan. Hmm. Ini dokter ya yang Benar sekali. dimaksudkannya. Betul Iya, sekali jadi ya, itu topus kalau asam namanya ya. uratnya udah parah banget, nanti bisa bikin kelainan seperti ini dah. Kalau udah seperti ini, Benar, cari benar. dokter Tian langsung nanti ya. Benar, boleh. Karena Ini udah itu nggak bisa pakai penting obat sekali. aja, harus Benar, dilakukan benar. tindakan pemudahan ya dok ya. Benar, benar sekali Dok Oke. Fani. Ya, lanjut lagi dok. Ini ada dokter Ide Bagus Aditya Nugraha. Nah, Oh, ini ini kayaknya teman saya juga ini. malam Mbak Dokter, menarik sekali yang sharingnya dok. Kalau pemakaian salisilat atau Mhm, seperti koyo untuk mhm, mengatasi nyeri, misalnya karena kelelahan, itu kan mhm. sering biasanya banyak dipakai. Itu gimana ya dok ya? Itu mungkin kita harus lihat kandungannya juga ya, kandungan dari Mhm, salep atau koyo yang dipakai tadi ya. Apabila cuman dia cuman memberi faktor atau rasa hangat saja ke tubuh, itu mhm, untuk melancarkan aliran darah lokal atau topikal di darah itu saja gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa kok digunakan. Cuman mhm, apabila ada tanda-tanda bahaya setelah cedera, yaitu mungkin beberapa yang harus kita awasi. Kalau tanda-tanda mhm, bahaya itu, kalau di dunia kedokteran kan pasti dari keluhannya dulu. Keluhannya itu mhm, misalnya nyeri yang hebat gitu ya, mhm, tidak bisa digunakan berdiri atau berjalan, kemudian sampai tidak bisa menggerakkan ekstremitas atau disertai mhm, kesemutan, mati rasa. Tentu itu tidak cukup dengan menggunakan salep atau koyo saja mhm, gitu ya. Kemudian dari misalnya dilihat nih kondisi ekstremitasnya. Kalau di ortopedi itu ada look, feel, dan move gitu untuk pemeriksaan fisik. Mungkin Dok Fani masih ingat ya dulu ya, lewat sesi masih ortopedi ya. pakai Jadi ilmunya. oke, bagus gitu ya. Jadi kalau sudah terjadi look wrong, feel wrong, and Mhm, move wrong, itu berarti sudah suatu pertanda harus mendapatkan penanganan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi misalnya mhm, look wrong, contohnya tangannya bengkok gitu ya, atau bengkak yang hebat, atau kemerahan di sekitar persendian, itu adalah mhm, suatu tanda yang harus dibawa ke dokter atau rumah sakit. Kemudian feel wrong gitu, misalnya pada sendi lututnya saat berjalan terasa tidak stabil gitu ya. Kalau di ortopedi kita mhm, bilang giving way gitu ya, kayak goyang lah gitu, mhm, lututnya goyang. Kemudian ada mhm, kesemutan dan kebas, itu artinya feel wrong, sudah harus datang ke dokter. Kemudian terakhir move wrong, misalnya nyeri sekali saat digerakkan atau bahkan tidak bisa digerakkan gitu ya, atau pada lutut yang sering tanda bahwa terjadinya cedera meniskus, locking knee gitu ya. Jadi lutut itu pada saat digerakkan dia terkunci gitu, tidak bisa digerakkan seperti biasanya. Itu sudah suatu mhm. pertanda bahwa terjadi masalah di struktur tersebut dan harus mendapatkan penanganan yang lebih tepat gitu. Oke, jadi dilihat Mm-mm. apakah ada tanda-tanda bahaya apa tidak ya dok ya. Betul, Ya, betul. oke. Sekarang lanjut dari IKD Dwi Satria Wibawa. Dokter, Oke, saya sering main volley, lengan oke. saya pernah sakit. Nah, sampai sekarang masih sering nyeri. Itu gimana ya kira-kira permasalahan sendi lengannya? Sama penanganannya? Sendi Cedera lengan karena ya, bahu olahraga. mungkin ya maksudnya ya. Iya ya, mungkin kalau main main Mungkin volley kalau mungkin voli maksudnya ke bahu situ. ya. Oke, Mm-mm. oke, oke. Terima kasih pertanyaannya. Sama seperti tadi, kalau di bahu itu adalah suatu persendian yang sangat mobile di bagian tubuh kita ya. Berbeda dengan Mm-mm. persendian lain, bahu ini salah satu persendian yang sangat-sangat mobile. Di mana secara anatomi, apabila suatu persendian itu dia mobile sekali, stabilitasnya pasti akan tidak sestabil sendi yang lain. Misalnya kita bandingkan misalnya sendi bahu dengan sendi lutut gitu ya. Jelas Mm-mm. mobilitasnya sendi bahu itu sangat jauh dibandingkan lutut, tapi stabilitasnya sendi Mm-mm. bahu juga di bawah dari sendi lutut. Nah, Mm-mm. karena ketidakstabilan sendi bahu ini juga akan sangat sering menimbulkan suatu keluhan pada pasien. Jadi Mm-mm. misalnya seperti pertanyaan tadi, dia adalah seorang yang senang main volley gitu ya. Tentu saja dia akan memberikan beban yang besar pada bahunya gitu ya. Jadi bisa Mm-mm. saja terjadi suatu masalah di tulangnya, persendian, otot atau tendonnya. Karena di persendian bahu itu unik, tidak seperti persendian yang lain karena stabilitas utamanya dipegang oleh soft tissue-nya.
dipegang oleh otot-ototnya dan kapsul sendinya. Berbeda dengan persendian lain, stabilitasnya dipegang oleh ligamen seperti itu dan bentuk dari tulangnya sendiri. Jadi sendi bahu ini memang sering terjadi cedera pada soft tissue-nya lebih banyak, bukan pada hard tissue-nya. Jadi bisa mungkin saja terjadi suatu labral tear di sana begitu ya. Apakah terjadi impingement pada tendonnya, karena kita ketahui di sini banyak sekali ada tendon yang melewati suatu celah yang sempit di bagian bahu. Jadi bila terjadi suatu proses inflamasi di sana akan cepat mengalami suatu keluhan, terutama nyeri gitu mungkin ya. Oh gitu. Untuk mencari tahunya harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berarti dok ya? Benar, seperti tadi kalau misalnya kita curiga ini adalah suatu problem di soft tissue, tentu kita harus lakukan pemeriksaan yang lebih canggih dengan MRI. Karena lewat MRI tadi kita akan bisa mengetahui secara pasti apakah masalahnya terjadi pada tendon, urat, atau sarafnya gitu ya. Jangan dibiarin aja, masih muda nanti malah betul. implikasinya lumayan itu, membuat kualitas hidup menurun. Oke, dokter boleh lanjut lagi dokter ya dari boleh. Ini Astuti, dokter bilang kalau ibu jari susah bergerak bebas karena terasa sakit, itu seperti tarik kalau posisinya tidak pas. Itu rasanya sakit sekali. Terapinya itu apa ya dok ya? Nah, penyebabnya kira-kira apa dulu ya dok kalau di ibu jari? Ini banyak juga ya saya temui di praktek ya, terutama pada ibu-ibu gitu ya, dan juga yang kerjaannya banyak menggunakan tangan gitu seperti mengetik. Ya, gitu saya ngejahitan ibu-ibu kalau di Bali. Mungkin Dok Fani banyak juga ketemu ya kasusnya ya. Mungkin itu sering terjadi pada jempol dan mungkin saja juga terjadi pada jari lain, di mana terjadi kesulitan untuk menggerakkan. Biasanya yang bisa digerakkan secara bebas, ini sekarang kondisinya adalah seperti terkunci di satu posisi gitu ya. Biasanya sih terkuncinya di posisi saat menekuk dan sangat nyeri atau sakit sekali saat dicoba untuk diluruskan gitu ya. Kondisi seperti ini kita sebut dengan trigger thumb bila terjadi di jempol dan trigger finger apabila terjadi di jari yang lain gitu ya. Nah, penyebabnya adalah terjadinya suatu jepitan pada tendon atau urat yang berfungsi untuk menggerakkan jempol tadi atau jari tadi. Karena urat di jari tangan ini dia berjalan di suatu selubung, dan selubungnya ini ada beberapa struktur yang mempertahankan supaya dia menempel ke tulang. Nah, struktur yang menempel ke tulang ini kita sebut dengan pulei. Jadi pulainya inilah yang mengalami penjepitan di sana gitu ya. Bisa terjadi karena repetitive movement yang dilakukan oleh jari tersebut sehingga terjadi pembengkakan di sana, sehingga bisa saja terjadi nodus atau benjolan di tendonnya, dan itulah benjolan tadi yang terjepit di pulei atau struktur yang mengikat tendon ke tulang tadi. Nah, bila sudah terjadi seperti itu, penanganannya bisa beberapa. Secara ortopedi, penanganannya itu bisa dipilih dari yang konservatif sampai yang operatif. Jadi jangan mikir langsung harus dioperasi gitu ya. Jadi pertama-tama kita periksa dulu pasiennya, kita bisa pilih dengan menemukan obat-obatan dulu. Misalnya kita berikan dia antiinflamasi. Apabila antiinflamasi saja cukup, keluhannya membaik, tentu kita lanjutkan saja ditambah dengan observasi gitu ya. Tapi apabila dengan obat-obatan sudah kita coba yang optimal, dengan latihan, dengan menggunakan splint juga sudah optimal, tetap tidak membaik, tentu kita sarankan untuk dilakukan suatu tindakan operasi pembebasan dari tendon yang terjepit tadi. Dan tindakan operasinya sangat simpel, bisa dilakukan dengan pembiusan lokal dan hasilnya bisa langsung dilihat gitu ya. Oh gitu ya dok ya. Wah, iya betul. Oke. Nanti kalau gimana saya rujuk aja ke dokter kalau gitu ya dok ya. Iya boleh. Sering lumayan untuk nemuin kasus seperti ini soalnya. Oke. Dok, kalau misalnya tadi kan sempat membahas tentang alternatif ya dok ya, atau mungkin beberapa orang yang dia takut operasi, ketika udah disarankan operasi akhirnya menolak. Lalu setelah beberapa bulan kemudian kondisinya tidak membaik, tambah parah. Nah, biasanya nih yang udah dislokasi sendi atau patah tulang. Nah, pada saat kondisi seperti itu, apakah memungkinkan dokter apabila balik ke dokter spesialis ortopedi untuk dilakukan perbaikan kondisi yang sudah terlanjur parah atau komplikasi?
Nah, ini banyak sekali saya temukan dulu semasa pendidikan dan beberapa kali sesudah praktek mandiri pun saya dapat temukan kasus-kasus seperti ini. Tentu saja kita akan terima gitu ya, tidak akan kita diskriminasi. Wah, Bapak sudah datang ke dukun, silahkan lanjutkan di sana. Tidak seperti itu. Kita pasti akan terima kondisi yang sekarang, namun kita harus ketahui tadi, bila penanganan awalnya salah, kondisi sekarang sangat erat dengan penanganan di awal tadi, karena secara ortopedi, secara keilmuan ortopedi kita bisa bagi itu level-level kondisi neglected lah kita bilang ya, karena ini kan sudah neglected itu tidak mendapatkan penanganan yang tepat di awal gitu ya. Jadi kita bisa bagi-bagi jadi beberapa tingkat, di mana tingkat 1 itu bila pasien datang dengan kondisi neglected, penanganannya bisa saja masih sama gitu, walaupun dia terlambat datang, tapi penanganannya masih sama. Misalnya, walaupun dia terlambat datang, dia bisa digunakan patah tulang bisa ditangani dengan gips saja, dan hasilnya pun masih sama, walaupun dia datang terlambat gitu ya. Nah, tingkat berikutnya, penanganan ini sudah tidak bisa pakai gips lagi, penanganannya meningkat, misalnya harus dioperasi gitu ya. Padahal tadi awalnya bisa dengan gips saja, sekarang harus dioperasi, tapi hasilnya masih bisa sebaik datang di awal gitu ya. Nah, level berikutnya ini yang sudah ada perbedaan outcome gitu ya, sudah penanganannya sudah meningkat dengan operasi, tapi hasilnya tidak bisa sebaik datang di awal gitu ya. Nah, dan yang level terakhir ini, level keempat seperti contoh tadi, apabila sudah terjadi compartment syndrome sampai perlu dilakukan tindakan amputasi. Jelas level-level ini harus dihindari sebaik mungkin dengan cara memang kalau bisa terjadi cedera harus langsung datang ke dokter dulu, jangan dibawa ke alternatif dulu. Minimal kita mendapatkan suatu penjelasan yang baik lah dengan kondisi pencerahan dulu, ntar malah gelap, malah nabrak kemana-mana tambah celaka lagi. Benar, daripada salah dari awal gitu ya, dan ternyata bisa sampai menyebabkan hilangnya anggota gerak gitu dengan amputasi tadi, yang sangat kita hindari gitu ya. Oke dok, terima kasih banget. Ini ada juga dari Dokter Maharjana. Congrats, senang banget melihat adik saya, semoga bermanfaat. Halo, dengan saya Dokter Mahar. Kak Mahar, terima kasih juga telah bergabung ya. Sayang banget dokter, aduh nih teman-teman yang udah gabung sayang banget nggak bisa semua pertanyaannya dijawab. Kalau mau pertanyaannya dijawab lebih lanjut nanti silahkan bisa follow akunnya dokter Tian, atau juga nanti bisa lanjut konsultasi online dok ya, sebelum nanti untuk bikin janjian datang ke polikliniknya dokter Tian. Oke, terima kasih banyak dokter untuk sharingnya. Mungkin dok, mungkin saya ada ini sedikit ya. Kebetulan hari ini di alma mater saya, ortopedi Bali, baru saja melakukan ujian akhir ortopedi gitu ya, untuk beberapa kandidat di Bali, dan saya ucapkan selamat buat teman-teman, adik-adik saya juga yang sudah berhasil melewati ujian dengan baik gitu ya. Semoga semua jerih payah waktu sekolahnya terbayarkan hari ini gitu ya. Setengkare, cepet-cepet nanti bisa mengabdi untuk Bali dok ya, karena kita juga rasio dokter sama penduduknya masih jauh kurang dok ya, dari rasio dokter penduduk yang masih ideal. Jadi semakin cepat kita bisa jadi dokter spesialis, semakin bisa menolong lebih banyak orang, gak banyak yang sesat karena ke dukun. Oke dokter, sekali lagi terima kasih. Selamat untuk dokter-dokter yang udah tamat jadi spesialis juga dari alma mater Universitas Udayana Rumah Sakit Sanglah. Terima kasih sekali lagi dokter. Mudah-mudahan nanti nggak kapok untuk kita undang sekali lagi dari komunitas Sadar Sehat dok ya. Pasti dok Fani. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Selamat malam, salam untuk keluarga ya dok ya. Iya, sama-sama, sehat terus ya dok Fani. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih, selamat malam. Sama-sama.